Iya, 350 tahun. 3,5 apa alasan mereka menjajah Indonesia? Karena Indonesia kaya. Karena di Indonesia itu terdapat banyak yang di bangsa-bangsa lain itu nggak ada. Makanya mereka pergilah ke Indonesia. Mereka mau mencari rempah-rempah di Indonesia, tapi pada kenyataannya mereka akhirnya pengen menguasai semua rempah-rempah yang ada di Indonesia. Bagaimana upaya Indonesia menghadapi penjajahan tersebut? Kalian udah pernah baca tentang perlawanan-perlawanan yang ada di Indonesia? Ada perlawanan di Ponorogo, Surabaya, Bandung Lautan Api. Indonesia tetap punya upaya ya buat bangsa lain itu pergi dari Indonesia. Tapi ya kenyataannya itu tadi Indonesia dijajah 3,5 abad, tuh lama banget loh. Iya. Kita aja baru 1 negara. Mana Indonesia dijajah beberapa negara, gak cuma Belanda aja kan? Iya. Nah, kita sekarang menyimak video dulu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kelihatan nggak? Katanya kelihatan. Iya. Nih, mereka bangsa Eropa datang ke Indonesia karena di Indonesia kaya apa tadi? Rempah-rempah. Jadi rempah-rempah itu sangat bermanfaat, makanya negara-negara lain itu mau menguasai Indonesia, menguasai rempah-rempah di Indonesia. Video tadi, kira-kira bangsa Eropa itu datang ke Indonesia pertamanya untuk mencari apa? Rempah-rempah. Awalnya nggak ingin menjadi Indonesia, mereka awalnya cuma pengen lihat-lihat rempah-rempah di Indonesia. Tapi karena Indonesia tuh rempah-rempahnya banyak banget dan Indonesia tuh kaya akan rempah-rempah, makanya mereka lama-lama ingin menguasai seluruh rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah pada awalnya, dan pada akhirnya mereka ini yang menjajah Indonesia. Ada yang mau baca? Saya. Ya, Mbak Dewa. Kedatangan bangsa Portugis. Awalnya bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan pada tahun 1511. Dipimpin Alfonso dan de Albuquerque. Berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Akhirnya berhasil menguasai wilayah Maluku hampir 1 abad, 1512 sampai 1615. Tuh kalian bisa bayangin, bangsa Portugis aja menguasai Maluku hampir 1 abad. Ditambah lagi Belanda menguasai Indonesia 3,5 abad. Jadi Indonesia itu dijajah lama sekali ya. Iya. Kayak Indonesia itu sebenarnya sudah capek dijajah.
Nah, jadi bangsa Portugis itu pertama kali datang ke Indonesia itu di Malaka. Yang sekarang Malaka ini udah masuk ke wilayah Malaysia, bukan lagi masuk ke wilayah Indonesia. Tapi karena dulu tuh Indonesia tuh bukan Indonesia ya, dulu tuh namanya Nusantara. Nusantara itu masih luas, jadi wilayahnya nggak kayak sekarang. Sekarang kan udah Nusantara itu udah dipisah jadi Singapura, jadi Malaysia. Dulunya masih dalam satu negara namanya Nusantara. Nah, dulu pertama kali tiba di sini nih bangsa Portugis di atas Maluku. Kalian tahu kan ini di Maluku di sebelah mana? Ya. Kita harus belajar tentang peta. Iya. Nah, sekarang kedatangan bangsa Spanyol. Mas, tadi kamu perhatikan. Coba Mas Nadi baca ini. Yang kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur di daerah Tidore Maluku pada tahun 521 dipimpin oleh Sebastian Elcano. Saat itu sedang terjadi perselisihan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate mendapat dukungan dari bangsa Portugis dan kerajaan mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Sudah. Ya, terima kasih Mas Nadi. Sama-sama. Jadi waktu bangsa Spanyol itu datang ke Indonesia, Portugis itu juga masih menguasai daerah sini. Tadi kan kalau Portugis kan dia juga di daerah situ kan, di daerah atas, di atas Maluku. Kalau ini Spanyol, mereka ada di Malukunya. Jadi di Maluku itu ada sebuah kerajaan wilayah namanya Ternate sama Tidore. Yang ada namanya kerajaan Ternate dan Tidore. Waktu Spanyol itu datang ke Maluku, kerajaan Ternate dan Tidore itu sedang berselisih. Jadi kerajaan Ternate itu didukung oleh Portugis, sedangkan Tidore itu didukung oleh Spanyol. Masyarakat Ternate sama Tidore kan bangga ya mereka didukung, punya dukungan nih apa dia didukung. Tapi ternyata bangsa Spanyol sama bangsa Portugis itu mengadu domba mereka supaya wilayahnya itu terpecah belah. Jadi mereka itu sebenarnya cuma mau Ternate dan Tidore itu berselisih terus. Jadi mereka bisa lama-lamaan mereka bisa menguasai wilayah Ternate dan Tidore. Akhirnya kerajaan Ternate sama kerajaan Tidore itu mereka sadar kalau kita tuh selama ini cuma diadu domba sama bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Akhirnya mereka melakukan perlawanan, dan nanti perlawanan itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nanti ada perlawanan Ternate, perlawanan Tidore, terus nanti ada juga gabungan dari mereka jadi kerajaan Ternate dan Tidore. Ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya ini siapa yang mau baca? Saya. Oke, Mbak Devi boleh. Kedatangan bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada awalnya bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu berdagang. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan. Nah itu jadi kayak negara-negara yang lain tadi ya, mereka tuh pertamanya datang untuk berdagang, tapi lama-kelamaan mereka menginginkan tempat-tempat yang ada di Indonesia. Sama kayak bangsa Belanda juga, bangsa Portugis, bangsa Spanyol juga kayak gitu. Sekarang ini ibu ya yang baca. Kedatangan bangsa Inggris. Inggris pertama kali datang ke Batavia. Ada yang tahu Batavia itu sekarang jadi di Jakarta. Pinter ya? Ya kan, emang pinter. Datang ke Batavia pada tahun 1619. Pada bulan Juni 1916, Kapten Inggris Henry Middleton tiba di pelabuhan Batavia dengan kapal Dunkel. Inggris berhasil mendirikan benteng sementara di Sunda Kelapa. Sunda Kelapa tuh suatu wilayah
blok-blok di wilayah, tapi mereka tuh juga pengen lah menguasai wilayah yang lebih luas lagi. Berarti Inggris sama Belanda bersih kayak gitu ya Bu? Iya, semua bangsa-bangsa di Eropa itu mereka berseteru untuk mendapatkan wilayah di rempah-rempah yang ada di Indonesia. Karena Indonesia juga kan banyak rempah-rempahnya. Belanda ya. Apa? Kan Indonesia kaya. Kurang tahu ya. Udah ngomongin ini gue. Sekarang kita lanjut. Kekuasaan Belanda di Indonesia. Yang pertama ada VOC, yang kedua tanah paksa, yang ketiga ada politik etnis. Katanya orang tuanya Wadi itu VOC. Iya, bukan itu ya. Belanda. Tadi orang tuanya ini kok pedagang. Pedagang bukan? Iya, restoran Belanda. Dari Arab atau dari Belanda? Dua-duanya. Oh, bapaknya dari Arab, ibunya dari Belanda. Iya, ceritanya kayak gitu. Ceritanya kayak gini. Ya, kita lanjut. VOC merupakan perusahaan gagal yang berfokus pada perdagangan di wilayah Asia, terutama di India Timur yang ditutup pada tahun 1902. Tujuan utama VOC adalah menghasilkan keuntungan dari perdagangan di Asia. Dia bilang kan? Oh iya. Tadi ngomongnya berapa? 1.500 ya benar. Jadi VOC itu merupakan serikat dagang. Kalian tahu nggak serikat itu apa? Perkumpulan kayak organisasi. Jadi VOC itu adalah organisasi dagang di mana dalam organisasi itu menguntungkan Belanda. Jadi mereka itu mempunyai hak istimewa, namanya hak oktroy. Nanti kita akan bahas. Di situ itu benar-benar menguntungkan banget pedagang-pedagang Belanda karena di dalam itu terdapat perjanjian, terdapat apa adalah fisik yang ya nanti di sana kalau udah selesai. Karena di dalam hak oktroy itu terdapat hak-hak Belanda yang sangat merugikan Indonesia di hak oktroy isinya. VOC memiliki beberapa kewenangan istimewa, yaitu melakukan penerbangan tanaman rempah-rempah milik rakyat dan memberikan hukuman pada rakyat Indonesia apabila melanggar aturan monopoli tersebut. Jadi kita lihat dari poin pertama aja ini sudah merugikan Indonesia banget karena kan ini rempah-rempah milik Indonesia, tapi karena adanya hak oktroy ini Belanda itu jadi boleh melakukan pengembangan rempah-rempah sesuka dia karena adanya hak oktroy yang ada di perserikatan. Oktroy siapa yang buat? Itu yang buat dari perserikatan. Oh, kesepakatan VOC ya. Jadi di dalam organisasi VOC itu mereka membentuk hak-hak, namanya hak oktroy yang menguntungkan pihak-pihak Belanda, khususnya para pedagang. Yang kedua apa? Adalah VOC dapat mengeluarkan mata uang sendiri. yang kalian bayangin kalau misalnya mata uang aja bisa dibuat, kan bisa buat sendiri. Kalau kita bisa cetak uang sendiri kan itu kan juga merusak perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi itu sangat merugikan Indonesia, tapi sebaliknya itu juga menguntungkan Belanda. Yang ketiga, pesisir Membentuk dan memiliki angkatan perang sendiri. jadi mereka mempunyai angkatan perang di mana nanti kalau misalnya ada bangsa-bangsa lain yang mau menjajah, yang mau ikut turut dalam penjajahan Indonesia, misalnya Inggris tadi mau berbeda Batavia. Nah mereka tuh memiliki angkatan perang sendiri, di mana itu juga ada anggota-anggotanya itu dari warga Indonesia, bangsa Indonesia. Jadi itu mereka tuh sebagian dari Belanda, sebagian juga mereka ambil dari Indonesia. Yang terakhir ada selanjutnya ada tanam paksa. Kebijakan sistem tanam paksa ini dicetuskan pada 1830 atau ketika Van den Bosch. Setelah VOC dibubarkan, terjadi perlawanan dari rakyat Indonesia yang
mengalami kerugian besar. Tanam paksa dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda maupun Kerajaan Belanda. Jadi karena VOC ini dibubarkan, terus terjadi perlawanan di Diponegoro yang tentunya itu tuh buat perekonomian Belanda itu jadi rendah. Mereka melakukan atau membuat kebijakan tanam paksa. Jadi masyarakat Indonesia itu disuruh untuk menanam di lahan mereka sendiri, menanam di lahan Indonesia, tapi hasilnya itu nanti mereka setorkan ke Belanda. Kalian udah pernah dengar belum tanam paksa? Sudah, Bu. Itu sangat juga Indonesia. Kita next ya. Selanjutnya adalah politik etis. Mas Atta baca. Nggak mau, Bu. Baca Mas Atta kan bisa dikit aja. Tapi ini bisa paragraf 25. Politik etis. Politik etis adalah politik yang timbul atas pemikiran sebagai masyarakat Belanda yang menganggap bahwa Belanda telah berhutang budi pada Indonesia. Politik ini dijalankan pada tahun 1890 dengan masukan satu, memberikan pendidikan pada rakyat pribumi, dua, perubahan imigrasi, dan yang ketiga, transmigrasi atau perpindahan penduduk. Satu, Mari kita ada permainan. Ini adalah TPS. Siapa yang udah kenal dengan TPS? Saya TPS itu di TPS kakak saya ada TPS. Iya, ada orang. Sekarang ada yang mau maju nggak ya? Maju dapat nilai tambahan. Saya. Oke, Bu ya. Mbak Lela mau maju nomor berapa? Atau Ibu contohkan dulu? Ya. Nomor 3 yang berangkat ya. Goli Gospel merupakan semboyan penjajahan yang diusung oleh bangsa apa? Eropa. Sudah berdata dari sini ya. Ya, Bu. Iya. Ini Mbak Lela. Bu, kalau bangsa asing itu bangsa apa, Bu? Bangsa asing itu ya yang tadi, bangsa-bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Ibu mau maju. Terima kasih Mbak Lela. Yang mau maju lagi? Mbak Muti mau maju? Saya ke Pak Nur ya. Iya. Ibu ngomong sama siapa sama Mbak Putih? Ini Mbak Muti, Sisilia Muti. Iya, makasih. Nama saya. Ya, Bu. Ya, Ibunya sama kayak Antai mau ke kampung apa? iya kok kabar Bu. Cie. Ini kok tidak mampu sih. Ayo Mas maju. Oke, saya bisa bangun. Ibu pilih aja ya. Mas maju nomor 1 menurun. Aku Bu. 1 menurun. 1 menurun. Yang ini. Sekarang ada yang mau maju di nomor mendatang. Sil. Namanya Putih. Sisir Mutia. Ini ya Mas. Sudah Bu. Ada yang mau maju lagi atau udah? Cukup. Oke, kalau itu sekarang kita mau bagi alfabet tapi sebelumnya kalian belum kelompok dulu ya. Ini Saya sama Mbak Lela. enggak deh, jangan kalian sering dulu dua. Ini kelompok 1, ini kelompok
Dua. Oh, saya bilang dua sama. Ya tadi katanya Danes gak berangkat. Iya kan? Iya. Nanti kalian harusnya kalau ada sama Danes, tapi karena Danes gak berangkat, kalian buka dulu ya. Danes sama perutan juga ikut dulu. Ini kontrol dua. Nah nanti di kegiatan satu kalian bisa menempel kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia tuh pertama kali mendarat di mana. Kalian tempel itu benderanya di peta yang udah ibu kasih. Terus yang kedua, kegiatan dua nanti kalian bikin mading atau mapping. Kalian mau waktu berapa menit? Berapa menit? 10 menit aja. Oh iya, 10 menit. Oke, 10 menit ya. Jadi kayak gini kan, Bu? Ya, ada yang mesti sama. Ya, ini kayak tadi kalau ngerjain tuh. Kelompok 2 maju dulu, nanti kelompok 1 minggu depan ya majunya. Iya. Itulah yang maju. Oh, kan itu banget ya? Iya, kamu lama mikirnya. Kegiatan satu Masih dulu. seru dong. Iya, nggak apa-apa, program aja. Oh iya. Tunjukin ke teman-temannya. Ini ya teman-teman. Ini peta kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Ke Indonesia. Nah. Ini ada Belanda di Batavia, terus ada Inggris, Banten, ini ada Portugis sama Spanyol. Sekarang dilihatin ini main punya kelompok 2. Bagus sih. Bagus.